Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha wa anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutallil jabar. Wa asyhadu anna sayyidina wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita, bahwa pada malam ini kita masih bisa melaksanakan ibadah karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sangat sayang kepada kita, memperjuangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ditanya syafaat itu untuk apa, ya Habibullah, Rasulullah menjawab bahwa syafaat itu diperjuangkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan umat Rasulullah itu masuk ke dalam surganya Allah dengan syarat dia pernah bersedekah sebiji kurma. Yang kami hormati para tengku guru yang berhadir pada malam ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, bila kami nanti menghadap-Mu ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Salam ta'zim kepada tengku imam yang telah mengimami salat dengan baik, dan naif imam, dan kemudian ada Bapak Kekemenak, dan kemudian hadir anggota dewan yang terhormat, dan saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kita selaku umat manusia, terutama muslim, dianjurkan untuk bersegera meminta keampunan Allah, dan Allah menyediakan surga sebesar seluas langit dan bumi yang disiapkan kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maka bersegera untuk minta ampun. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard. Kenapa disuruh bersegera? Karena umur kita belum tentu kapan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri Mekah pernah geger pada satu waktu. Ada seorang yang datang dari pedesaan. Dia mau bersegera minta ampun kepada Allah, tapi modalnya tidak cukup, ilmunya tidak ada. Dia berkeliling Ka'bah hanya mengandalkan sebuah doa, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya penduduk Mekah geger. Kemudian sampailah ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti ada orang yang aneh, doanya hanya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Seharusnya Allahumma labbaika, Allahumma labbaika, tapi dia hanya berdoa ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya Rasulullah datang, dilihatnya benar bahwa ada orang yang hanya berkeliling Ka'bah berdoa ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tapi akhirnya Rasulullah pun ikut
merasa senang. Dia pun akhirnya di belakang mengikuti doa itu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tapi orang yang datang dari desa ini berbalik ke belakang. Sahan si menururu aku, artinya siapa yang mengikuti saya di belakang. Akhirnya dia pergi, dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Dia bilang, "Hei, kenapa kamu ikuti-ikuti doa saya? Nanti ku sampaikan kamu kepada nabiku." Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Siapa nabimu?" "Nabiku itu adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad binti Aminah. Nanti ku sampaikan kepada dia dan di depannya kamu akan kupiting lehermu." Lalu kata Jibril, "Cepat kamu katakan kamu Rasulullah, kalau enggak nanti kamu dibunuh." Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa akulah nabimu, yaitu Muhammad bin Abdullah. Maka orang ini memeluk Nabi itu sambil menangis. "Aku merindukanmu, aku sampai datang mencarimu. Di kampungku hanya ada doa, doa salat pun ya Karim, doa makan pun ya Karim, semua doa ya Karim." Lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa?" "Karena tidak ada sampai satu orang pun yang menyampaikan risalah kebenaran kepada kami di kampung kami. Kami hanya tahu dan pernah mendengar ya Karim, ya Karim." Ya Karim itu artinya yang mulia. Yang mulia, bahwa Nabi kami adalah orang yang mulia. Apa kata Rasulullah? "Aku yang salah. Aku tidak sempat datang ke kampungmu untuk menyampaikan risalah." Kalau begitu, bahwa Rasulullah yang salah? Iya, kata Rasulullah. Kalau begitu, kalau Rasulullah masuk ke dalam surga, bawakan kami ke dalam surgamu, ke dalam surga Allah bersama orang yang kami cintai. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah berdialog dengan Jibril. Bagaimana dia dimasukkan ke dalam surga sedangkan ibadahnya tidak ada, hanya tahu ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lalu datanglah firman Allah Azza wa Jalla bahwa aku sesuai dengan prasangka yang ada dalam hatimu. Fa inna zakarani fi nafsihi. Aku sesuai dengan prasangkamu, kata Allah. Kalau memang dia harus ingin masuk ke surga, tapi dosanya tetap dihitung. Lalu orang desa ini marah. "Apa katamu ya Rasulullah? Dosaku akan dihitung. Sebesar itu kekuasaan Allah, sebesar 7 lapis langit dan bumi. Lalu dosa sekecil itu mau dihitung? Saya tidak mau. Kamu kasih syarat lain ya Rasulullah. Syarat yang meringankan, bukan syarat yang memberatkan." Kalau begitu apa? Datanglah juga dalam hadis qudsi bahwa aku Allah adalah tempatmu berbincang-bincang. Maka Allah itu tempat kita berbincang-bincang. Apa yang kita bincangkan dengan Allah? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka itu syaratnya, kata Rasulullah kepada orang desa itu. Itu gampang katanya. Kalau berzikir itu gampang. Sekarang pun saya bisa berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau itu syaratnya, berarti kami pasti masuk ke surga. Pasti masuk ke surga. Tapi ada syarat yang kedua. Kata Rasulullah, syarat kedua itu yang paling penting. Zillu lil mu'minina fi yaumil qiyamah sadaqatahu. Naungmu yang paling besar di hari kiamat adalah sedekahmu. Maka kata Rasulullah, yang kamu pakai busuk, yang kamu makan busuk, yang kamu tanam busuk, yang kamu bangun juga busuk, yang kamu simpan juga busuk, yang tidak pernah busuk adalah sedekahmu. Maka melalui sedekah itulah kita bisa selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Karena hanya sedekah itu yang bisa menyelamatkan kita. Selebihnya akan busuk di bumi ini, dan sedekah itu tercatat sebagai amal kita yang memasukkan kita ke surga. Maka terima kasih banyak
Saudara-saudaraku kaum muslimin telah memperhatikan masjid raya ini dengan benar. Sedekah saudara-saudaraku setiap bulannya hampir di angka 50 juta. Tapi kebetulan itu tidak mencukupi karena masjid raya ini terus semakin indah seperti Bapak lihat. Semakin terurus, semakin rapi. Tapi kebetulan malam kemarin itu meledak terapu itu akan menghabiskan biaya 30 juta dan masih berutang. Kalaulah kita ingin bersama ke surga, malam besok mari kita tambahkan celeng kita. Kalau malam ini hanya 1.000, mungkin besok bisa kita bawa masing-masing 10.000 untuk mengatasi apa yang terkendala di masjid raya ini. Mari dengan masjid raya ini kita ke surga. Mari dengan saudara-saudara semua kita ke surga. Mari dengan sedekah kita ke surga. Kenapa? Karena sedekah itu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Begitu kata Rasulullah, begitu kata Allah, dan begitu kata ulama, dan begitu kata semuanya. Selebihnya kamu tinggalkan busuk di dunia ini, dan yang tinggal adalah sedekahmu. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Ra'aitu maktubu ila babi jannah illa muharramatuhu illa bakhil." Di pintu surga tertulis tidak boleh masuk orang ke dalam surga, ia adalah orang pelit. Orang pelit itu tidak diterima karena sudah ditulis di pintu surga. Maka pelit kita itu menghambat kita ke surga. Maka mari kita melapangkan diri kita, melapangkan hati kita, melampangkan perasaan kita untuk bersedekah. Karena Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia?" Rasulullah menjawab, "Orang yang paling bahagia adalah orang yang hartanya banyak tapi dia ke surga. Siapa orang yang paling bodoh? Hartanya banyak tapi dia ke neraka." Maka kita yang memiliki harta yang banyak, insya Allah kita ke surga. Dan kita memiliki harta yang banyak melalui sedekah, kita berada pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.